Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, senang berjumpa kembali setelah lama tidak berjumpa melalui media online. Kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam channel YouTube kita ya, dalam media online ini. Semoga keadaan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dalam keadaan yang baik. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita akan menggumuli firman Tuhan kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau telah berikan dan pemeliharaan yang terus ada buat kami, segala kecukupan. Dan hari ini kami mau bersama-sama membaca bagian daripada firman-Mu, dan tolonglah kami untuk mengerti dan juga untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian membuka Injil Yohanes kita. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-28. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bacaan Injil kita yang kita baru saja baca memiliki konteks di mana orang-orang Israel menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Ada rentang sekitar 500 tahun ketika Yohanes Pembaptis tampil. Jadi ada masa cukup lama, sekitar ratusan tahun, sampai pada penggenapan janji nubuatan itu dipenuhi. Nah, keadaan menanti-nanti Mesias ini menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi konteks kita, dan di dalam kerangka berpikir seperti itulah orang-orang dari ibu kota, yaitu di Yerusalem, diutus untuk bisa datang ke daerah Betania di seberang sungai Yordan untuk berjumpa dengan Yohanes yang telah melakukan praktek pembaptisan dan juga mengajak orang-orang untuk menjalani hidup pertobatan. Yohanes memang adalah pribadi yang luar biasa. Dia menjadi orang yang berani untuk berteriak, menegur semua orang untuk bertobat dan memberi dibaptis. Siapa yang dituju oleh panggilan atau seruan pertobatan itu dan untuk menerima baptisan itu dari semua kalangan. Ada dari rakyat jelata yang datang untuk memberikan dirinya untuk dibaptis dan mau bertobat, lalu ada pemungut cukai, ada para prajurit, bahkan orang-orang Farisi dan Saduki juga datang. Itu kita bisa melihatnya
melalui bacaan dari Injil lain yang menjadi korelasinya. Misalnya di Matius 3 ayat 7 atau di Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14. Di sana dituliskan tentang siapa saja orang yang kemudian terpanggil untuk datang memberi diri dibaptis dan bertobat melalui seruan Yohanes Pembaptis. Luar biasa, sangat mengagumkan pribadi Yohanes, sehingga orang-orang dari ibu kota sudah mendengarkan tentang kabar sepak terjang daripada Yohanes Pembaptis itu dan sedang melakukan sebuah penyelidikan apakah memang dialah Mesias itu yang telah dinubuatkan, yang telah dinanti-nantikan selama ratusan tahun. Nah, di dalam Injil Yohanes yang kita baca, inilah pengakuan Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat yang ke-20, 21 ia mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Lalu kemudian dia berkata, aku juga bukan Elia atau juga para nabi yang dijanjikan itu. Dan ia berkata bahwa dirinya hanyalah suara orang yang berseru-seru untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia terpanggil untuk melakukan seruan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan apa yang dia lakukan di dalam baptisan merupakan sebuah simbol pemurnian, pembersihan yang menggunakan media air. Jadi dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukannya adalah sesuatu yang hebat. Dia hanya terpanggil untuk bisa menyiapkan bagi Tuhan sebuah umat yang akan menyongsong Tuhan. Dia bukan siapa-siapa, bukan bandingan Mesias, bahkan bukan seorang nabi, dan malah dia berkata dalam kerendahan untuk jadi hamba yang membuka kasut Mesias pun sesungguhnya dirinya tidak layak. Nah, jadi kesimpulan daripada pengakuan Yohanes Pembaptis ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dirinya, apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, dia mau mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa, aku manusia biasa, aku adalah orang yang penuh dengan kerapuhan, seperti juga kebanyakan orang. Hanya aku tergerak, didorong oleh kasih kepada Allah untuk melakukan seruan pertobatan, memanggil orang untuk menyiapkan diri, menyambut Tuhan yang akan hadir dalam diri Mesias. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sesungguhnya ketika kita mencermati bacaan Injil kita diajak untuk memahami bahwa tidak ada orang yang begitu sempurna. Kita itu adalah manusia di dalam segala kerapuhannya. Oleh karena itulah tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah melayani Tuhan dalam kerapuhan kita. Sungguh kita rapuh, tidak ada yang begitu sempurna. Oleh karena itu tidak benar bahwa kalau seorang dipanggil untuk melayani Tuhan, maka orang yang melayani Tuhan itu perlu dulu menjadi orang yang sempurna. Kesempurnaan itu bukan milik kita. Yang menjadi bagian diri kita adalah kerapuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa aku nggak sempurna, aku banyak kekurangan, aku susah ngomong, aku nggak punya kepercayaan diri berhadap-hadapan dengan orang banyak, aku masih punya ganjalan soal keluargaku, aku nggak punya kompetensi, nggak pernah belajar Alkitab, nggak pernah tahu berdoa, aku punya latar pendidikan rendah. Bagaimana seorang yang lulus SD saja tidak bisa melayani Tuhan, ekonomiku ekonomi rendah, nanti diketawain orang kalau melayani Tuhan di dalam kondisiku yang morat-marit secara ekonomi. Sesungguhnya alasan-alasan yang kita angkat untuk menjadi sebuah alasan yang berarti menolak karya pelayanan yang dipercayakan kepada kita, sesungguhnya sungguh tidak masuk akal.
kita memang ada di dalam kerapuhan. Orang yang paling pintar sekalipun, apakah di dalam kepintaran dan kepandaiannya ia tidak bisa melakukan kesalahan? Dan apakah seluruh ilmu yang dimiliki selalu menjadi sebuah ilmu yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan? Banyak orang yang berilmu tidak melayani Tuhan, malah menyangkali Tuhan juga. Apakah kita harus kaya dulu untuk bisa melayani Tuhan? Banyak orang yang begitu ingin kaya, bahkan sudah kaya, dan tidak puas dengan kekayaannya, terus ingin menambah kekayaan, dan akhirnya tidak pernah memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, sesungguhnya di dalam kerapuhan kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pelayanan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukanlah sekedar pelayanan dalam jabatan-jabatan rohani saja dan dalam dinding gereja kita saja. Kita bisa melakukan pelayanan di dalam keluarga kita, masyarakat, ataupun di lingkungan kerja di mana kita ada. Itu semua adalah ladang pelayanan yang bisa kita garap untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita masih mengingat tentunya bacaan Injil kita dalam Minggu Advent 3 kita yang kemarin. Ketika ada banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, menanggapi seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan dan dibaptis. Apa yang mereka tanyakan? Apa yang kami dapat berbuat untuk memenuhi kesiapan kami menyambut Tuhan, untuk menyiapkan diri bagi Tuhan datang? Apa yang perlu kami kerjakan sebagai bentuk panggilan kami? Di sana ada dua profesi. Setidaknya ada pemungut cukai dan prajurit yang muncul di dalam Injil Lukas yang kemarin Minggu Advent ketiga kita baca. Yang pertama, pemungut cukai. Pemungut cukai bertanya tentang apa yang dapat kami perbuat. Apa jawaban daripada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis tidak menyuruh untuk melayani Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan berhentilah bekerja menjadi pemungut cukai dan jadilah imam, profesi yang lebih membanggakan, yang lebih dekat akan Tuhan. Tidak, bukan itu jawaban Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata untuk menanggapi pertanyaan pemungut cukai. Dia berkata, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Pelayanan di dalam profesi pekerjaan adalah bagaimana kemudian kita jangan pernah serong hati dalam dedikasi kita pada pekerjaan. Itu adalah bentuk pelayanan. Kadang banyak orang menggunakan jabatan atau profesinya untuk bisa memuaskan kebutuhannya, dan akhirnya terjebak dalam jurang ketidakpuasan dan terus-menerus menjadi orang yang tamak, yang akhirnya lari dalam korupsi, dalam sebuah perbuatan yang tidak baik. Nah, orang yang terpanggil untuk menyiapkan diri menghadap Tuhan, untuk melayani Tuhan adalah yang pertama orang yang boleh berdedikasi di dalam pekerjaan yang telah diberikan. Begitupun dengan prajurit-prajurit yang bertanya tentang apa yang dapat kami perbuat. Yohanes Pembaptis berkata, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan hidupmu dengan apa yang telah diberikan melalui gajimu. Orang diajak untuk bisa bersyukur. Bersyukur merupakan pelayanan bagi Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dengan kita bersyukur, maka kita dapat memberikan kekuatan kepada diri kita dan orang lain, mengajarkan tentang betapa Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Dengan tidak sadar kita lakukan syukur kita, maka kita mengajak orang lain juga memahami tentang bagaimana Tuhan mencukupkan setiap manusia dalam hidup ini. Dan dalam tataran yang lebih umum,
Yohanes Pembaptis juga berkata tentang bagaimana kita harus berbuat, menyiapkan diri bagi Tuhan, melayani Tuhan untuk menyambut kedatangannya dengan menjadi orang yang penuh kasih. Siapa yang punya 2 helai baju, marilah bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mempunyai baju. Pelayanan bukanlah sebuah rutinitas kerja di dalam ruang ibadat, dalam jabatan rohani saja, tetapi pelayanan adalah penyaluran kasih Tuhan kepada sesama yang tidak dibatasi oleh jabatan dan dinding rumah ibadat. Dan tidak perlulah menjadi sempurna, sebab sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Kita penuh dengan kerapuhan. Selamat melayani Tuhan di dalam segala kerapuhan kita. Tuhanlah yang akan menjadi sokongan kita. Bersandarlah terus, ingatlah Tuhan, Dia yang utama dan Dialah yang menyempurnakan karya pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman yang kita gumulkan pada saat ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengajar kepada kami bagaimana kami sesungguhnya adalah orang-orang yang rapuh, yang tidak sempurna, tetapi Tuhan layakkan kami untuk melayani-Mu, untuk mempersiapkan diri kami dan banyak orang menyongsong kepada Tuhan. Dan bagaimana kami melakukan segala sesuatu di dalam ketidaksempurnaan. Yang pertama adalah hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Ketika kami boleh memberikan hati kami dipakai oleh Tuhan, dan ketika hati kami juga boleh diberikan untuk melakukan yang terbaik buat sesama, maka Tuhan akan bekerja di dalam ketidaksempurnaan kami ketika kami mau memberikan pelayanan, baik di dalam gereja Tuhan, baik di dalam jabatan rohani yang Tuhan percayakan sebagai pendeta, penatua, ataupun aktivis-aktivis, pun di dalam keseharian hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam segala hal. Banyak ladang pelayanan Tuhan yang dapat kami garap. Perlengkapilah kami Tuhan, kami sesungguhnya adalah orang-orang di dalam kerapuhan. Tuhanlah yang boleh menolong kami, melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Tuntun kami untuk dapat melaksanakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.